Dikatakan di sini alaikum bi risalatil Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Hendaknya semestinya bagi kalian membaca, mempelajari kitab Risalah Al-Jami'ah, ya, Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Dan juga kitab Mukhtasar Latif. Ini keduanya sama-sama dalam ilmu fikih. Tapi Risalatul Jami'ah ini kitabnya lebih tipis, akan tetapi di dalamnya dikatakan oleh beliau Habib Ahmad, ma'allaftu kitab bihadza illa li thalath, aku tidak karang kitabku ini kecuali karena 3. Yang pertama ada ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Jadi kitab yang tipis di dalamnya ada 3 ilmu. Kalau tauhidnya menjelaskan beberapa sifat Allah, dari rukun Islam, rukun iman, dan beberapa sifat Allah yang dijelaskan. Kemudian fikihnya ya nggak banyak, juga nggak begitu detail, karena risalah ini dipelajari bagi pemula sebelum mereka mempelajari Safinatun Najah. Jadi sebelum mempelajari kitab Safinatun Najah, mereka mempelajari kitab Risalah Al-Jami'ah. Kemudian di akhirnya menjelaskan tentang tasawuf yang berhubungan dengan maksiat. Maksiatnya hati, maksiatnya mata, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, dan yang lain sebagainya. Kemudian Mukhtasar Latif. Mukhtasar Latif ya, mendekati Safinatun Najah. Pembahasannya kurang lebih dengan apa yang ada di Safinah. Lah, 2 kitab ini diperintahkan untuk diajarkan kepada murid. Akri'ut talabata fihima, ajarkan 2 kitab ini kepada murid-murid. Kenapa kok diperintahkan untuk diajarkan? Li'anna salafa dhaminu bil futuh liman qara'ahuma, karena salaf menjamin orang yang membacanya akan futuh, mendapatkan fatah. Fatah ini dikejar ya bagi setiap murid. Jadi setiap murid mengejar untuk mendapatkan fatah, karena dibukakan pintu ilmu akan memudahkan dia untuk memahami dan mempelajari serta menangkap ilmu-ilmu yang baru. Akan tapi untuk mendapatkannya nggak mudah. Mendapatkannya nggak mudah karena butuh himmah, butuh semangat yang tinggi, butuh selalu mudzakarah, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajari. Butuh menelaah dengan tekun, dengan semangat, baru bisa mendapatkan fatah. Atau lewat guru, lewat guru pengajarnya sedikit tapi dia memahaminya lebih. Kenapa? Siapa yang membukakan? Gurunya. Kita kan punya akal ya, kita punya otak. Lah, otak kita ini terkadang ketika seseorang menjelaskan ini, kita paham, tapi hanya itu. Tidak paham yang lain. Seakan-akan di otak kita atau di akal kita ini ada yang nyumpet, ada yang nahan. Ada guru yang menjelaskan kepada kita, yang mana guru ini seperti buka yang menghalangi dalam akal kita, dalam otak kita, membuka, seperti membukanya. Akhirnya apa? Dia faham. Nah, makanya guru fatah ini terkadang bukan guru yang mengajari kita selalu.
tapi yang hanya mengajari kita beberapa kali, tapi sudah membukakan pintu ilmu yang sangat luas untuk kita. Kalau kita lihat Habib Ali Habsyi belajar dari ulama ini, ulama itu, tapi yang menjadi guru fatahnya Al-Habib Ali Habsyi diantaranya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dibukakan pintu ilmu. Jadi seperti kalau misalnya tadi itu berbaut, bautnya dilonggari, akhirnya langsung. Sedikit yang disampaikan, sedikit yang diajarkan, tapi yang didapatkan oleh murid tadi itu sangat luas. Atau dari usahanya si murid sendiri, dengan tekun, dengan semangat, dengan serius, ya, menelaah, mempelajari, memahami, dia akan mendapatkan fatah. Lah, orang yang membaca kitab Risalatul Jami'ah atau Mukhtasar Latif ini dijamin oleh salaf akan mendapatkan fatah. Makanya diperintahkan untuk diajarkan. Kemudian wakana salaf yuhibbuna qira'atal igna ala Abi Syuja' lil khatib. Salaf juga mencintai membaca kitab Al-Iqna, sarah daripada Abi Syuja'. Ya. Kalau Abi Syuja' ini kalau biasanya di sini dinamakan Fathul Gharib. Matnul Ghaya wa Takrib. Ya, kalau di Indonesia Matn Al-Ghaya wa Takrib. Ya. Tapi kalau di Hadramut biasa disebut dengan Abi Syuja'. Ya. Karena pengarangnya. Ya. Lah, Abi Syuja' ini memiliki beberapa syarah. Ada Igna, ada Bajuri, ada bukan itu Hasyiah, ya. Ada syarahnya Igna, ada Fathul Gharib dan yang lain sebagainya. Ada beberapa syarah. Lah, syarah yang paling dicintai oleh para salaf dari syarah-syarahnya Abi Syuja' atau Matnul Ghaya wa Takrib ini adalah Al-Iqna. Yang dikarang oleh Imam Al-Khatib. Wal Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, dan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr magara ila Igna, tidak membaca kitab kecuali Igna. Jadi yang selalu menjadi pegangannya Igna, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr.